Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Devina Erlin Minerva dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Belajar Taat, yang didasari pada Filipi 2 ayat 1-11. Bersama saya, Eriko Edward Triatmojo. Sebelum kita memulai permenungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami hendak memulai permenungan kami, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, serta kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan permenungan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Filipi 2 ayat 7b-8, yang demikian bunyinya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Teens, taat itu gampang untuk diucapkan, tetapi sejatinya itu sangat susah untuk dijalani. Apalagi kalau yang diminta itu bertentangan dengan keinginanmu. Misalnya, kamu disuruh matiin HP padahal lagi ngegame, atau disuruh bantu orang tua padahal kamu merasa udah capek dalam belajar, atau disuruh minta maaf duluan padahal kamu itu nggak ngerasa salah. Teens, taat itu bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi taat itu belajar untuk membentuk diri dengan disiplin dan kasih. Taat juga bukan cuma soal menurut, melainkan soal hati yang rela melepaskan ego pribadi. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2, diperlihatkan betapa dalamnya ketaatan Yesus. Ia adalah Tuhan, anak Allah, tetapi ia rela menjadi manusia, bahkan rela menderita karena dosa-dosa kita. Ia taat sampai mati di kayu salib, dan karena ketaatannya itu, kita semua beroleh keselamatan. Artinya kadang ketaatan membawa kita ke jalan yang tidak mudah, tetapi selalu menuju hasil yang indah. Taat berarti belajar tunduk, bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya bahwa pribadi yang kita taati adalah Tuhan, serta orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita dan menginginkan kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Yesus, Sang Anak Allah, mau hidup taat. Oleh karena itu, kita juga dipanggil untuk belajar taat, meskipun kadang-kadang tidak dimengerti, tidak disukai, tidak enak, tidak menyenangkan. Memang taat itu tidak mudah, tapi itu membentuk diri kita. Teens, taat bukan berarti lemah. Justru taat adalah bentuk kekuatan terbesar sebagai anak Tuhan. Karena taat butuh kerendahan hati dan keberanian untuk memilih kehendak Tuhan di atas keinginan sendiri. Taat memang tidak selalu enak dan menyenangkan. Namun orang yang belajar taat akan menjadi pribadi yang kuat,
bertanggung jawab dan bijaksana. Mari kita menutup permenungan kita dalam doa. Ya Allah, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui permenungan ini bahwa taat itu adalah tugas dan tanggung jawab kami. Memang tidak mudah ya Tuhan, di dalam keseharian kami ada banyak godaan untuk kami tidak taat. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami, ajari kami untuk kami bisa taat dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami sendiri. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, seluruh proses dalam diri kami, dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.